Makan makan. Sudah tega malam begini. Siapa yang bikin apa saja? Jam begini belum makan. Memang sudah jam berapa ini? Hampir jam 2. Seharian tadi Pak duduk di depan restoran ayam goreng terus. Pastinya masih kenyang sekarang. Masa iya lapar lagi? Oni, Patang tidak makan lagi. Patang sudah lalu siang. Ini aku sudah sisihkan masih siang untuk tidak dibuang. Aku tidak ingat Patang suka labu siang. Namanya orang sudah kakek-kakek. Yang dimakan tentunya lembek-lembek. Kadusku mana? Ada yang lihat kadusku? Oni, Aku tidak suka soda. bukan. Agar-agar. Tidak. Oni itu sombong, seleranya ditekan, tapi selama masih ada manfaatnya buat dia, nah tidak apa-apa. Pak Atan juga tidak makan daging. Aku agak lebih hari ini. Patang mau berapa? Ini untuk Oni. 5.000. Patang mau berapa? 5.000 juga. Sama dengan Oni ya. Aku tidak pernah butuh uang, babi. Untuk beli apa?
Tidak semua yang ada di dunia ini harus dibeli dengan uang. Kalau aku banyak untuk rokok, permen, roti, minum, sampo. Kalau banyak lagi, bisa baju, celana. Bayar perempuan juga bisa. Uang itu banyak gunanya, Pak Atan. Tapi kau tidak bisa baca. Kau tahu bagaimana membedakan uang itu yang 1.000, 5.000, atau yang 10.000? Pak Atan bisa baca? Nah, kau bisa, Oni? Bisa. Berarti cuma Bambi yang tidak bisa baca. Bambi tidak sekolah waktu kecil. Jadi Bambi, Aku tahu nomor 1 sampai 10. Yang 10 itu nolnya 1, yang 100 nolnya 2, yang 1000 nolnya 3, yang 10.000 nolnya 4, 100.000 nolnya 5. 06 itu juta. Itu juga Pak Atan yang kasih tahu. Sebenarnya aku bisa tahu dari warnanya. Banyak yang kasih tahu. Kalau 1.000 itu biru, 5.000 itu coklat, 10.000 abu-abu. Ya pokoknya setiap berubah warna ada yang kasih tahu. Kalau uang logam bagaimana? Uang logam ukurannya beda-beda, Oni. Uang yang besar pasti lingkarannya lebih besar. Jangan karena aku tidak bisa baca, maka aku tak tahu apa-apa. Jadi, kenapa Pak Atan tidak butuh uang? aku pernah punya tabungan di bank, Bambi. Dulu. Artinya aku pernah butuh uang. Untuk apa uang itu? Untuk memberi makan keluargaku, istri dan 2 orang anakku, Eko dan Bumi. Bagian lagi aku tabung untuk beli rumah, karena aku tidak punya rumah. Kami hidup di rumah kontrakan. 1 tahun aku harus membayar 600.000. Mahal, kau tahu. Selain itu juga aku ingin beli motor biar enak kesana kemari, agak bergaya lagi. Lalu dari mana aku dapatkan uang itu? Aku menjadi mandor proyek bangunan. Tapi di rumah, istriku jadi mandor semua mimpi-mimpiku itu. Sampai akhirnya tabunganku habis. Lalu kami pisah. Dan aku lupa kenapa aku butuh uang. Aku ingin menabung di bank, Pak Atan. Tapi aku tak bisa menulis dan membaca. Sudah, tidak usah. Kalau jadi kutabung uangku sejak dulu, entah berapalah uangku sekarang. Sudah bisa beli apa kira-kira ya? Manusia itu tidak pernah bisa diam, Bambi. Kalau manusia memiliki uang, maka uang itu tidak akan bisa diam juga. Kalau tidak berkurang, pasti bertambah. Suatu hari, tabunganmu akan bertambah demikian banyak, tapi tiba-tiba kau ada kebutuhan ini dan itu. Pasti uangmu berkurang lagi. Waktu Pak Atan menabung, apa yang bikin uangnya berkurang terus? Istriku. Tahu istri harus dikasih uang. Mengapa Pak Atan bilang istrinya menghabiskan tabungan? Dia maunya macam-macam. Susah diatur. Misalnya mau apa? Uang itu sudah aku bagi-bagi menurut pikiranku. Sudah direncanakan. Tapi dia justru ingin membeli perabot-perabot yang menurutku tidak penting. Semua keperluan-keperluan lain yang menurutku tidak penting.
Seharusnya Pak Atan kasih tahu dia apa rencana Pak Atan yang sebenarnya terhadap uang yang sudah ditentukan itu. Sudahlah Bang, dia orangnya terlalu keras kepala dan terlalu banyak membantah pikiran-pikiranku. Sampai kapanpun aku tidak akan maklum. Akhirnya Pak Atan memutuskan berpisah. Bukan aku yang memutuskan. Dia yang memutuskan pergi dari rumah, membawa barang-barang miliknya dan anak-anak. Lalu, selanjutnya masalah itu kami selesaikan di pengadilan. Aku kalah. Aku tidak bisa bertahan. Mengapa istri Pak Atan ingin sekali untuk pisah? Sudahlah, Mami. Sungguh gelap mengingat-ingat masa-masa itu. Pikiranku tidak sampai menjangkau sana lagi. Sudahlah, Mami. Aku lupa. Anak-anak bagaimana? Apa kau buta? Apa kau lihat aku bawa anak-anak? Sudah berapa tahun kita di sini? Sudah berapa lama kita bersama-sama di tempat ini? Jadi kau lihat aku bawa anak-anak? Jadi di mana mereka? Hah? Anak-anakku? Bagaimana rasanya punya anak Pak Atan? Repot, memuaskan. Pak Atan? Sungguh gelap mengingat-ingat hal itu lagi. Tertawa-tawa, bersuara-suara, merengek, ya, merengek. Selebihnya, bayangan itu sudah menjadi sangat kusam sekarang. Pak Atan sering memarahi anak-anak. Aku tidak pernah marah seingatku. Aku sangat terasing di rumah. Diperlakukan hanya sebagai mesin pencari uang saja. Mereka lebih dekat dengan ibunya. Pernah memukuli mereka? Menggendongnya juga jarang.